Saya masih menantikan untuk hal tersebut dan game ketiga. Ini menarik dari draftnya karena cukup banyak hero tebal yang dimiliki oleh Aura Blaze. Dan sebenarnya ya ini mereka cukup unggul juga Aura Blaze karena mereka gak ada yang bisa langsung nge-penetrate dari armornya mereka dengan cepat. Kecuali Balmond. Iya benar. Mungkin kalau ada Kari kan beda lagi ceritanya ya. Tapi wow, ini dia match point ya pastinya untuk EVOS Icon dan juga Aura Blaze. Di mana 1 poin udah berhasil untuk diamankan untuk masing-masing tim. Dan ini akan menjadi pembuktian. Akankah EVOS merangkak naik atau justru Aura yang akan mengamankan game yang ketiga. Dan ini dia gamenya akan segera dimulai. Iya, ya dan pastinya menjadi match penentu yang tadi seperti dibilang sama Aul. Ini dari kedua jungle-nya harus benar-benar aktif sih. Mengingat dari kedua jungle ini juga jungle-jungle keras gitu kan. Jungle-jungle yang ada di frontliner. Jadi menurut aku gameplay pasif seperti game pertama ataupun yang kurang agresif seperti di game kedua itu nggak boleh sampai terjadi di game ketiga kali ini. Iya harus dimanfaatkan ya. Tapi kita lihat di arah tengah juga udah mulai terjadi adanya sedikit pokingan-pokingan juga. Dan Bajan udah mulai nge-secure ke arah seorang Versiknya. Tapi Brans di arah bawah menuju ke arah seorang Fajri. Tapi lihat laba-laba udah mulai sigap juga untuk nge-backup. Dan bahkan memukul mundur dari Bajan. Udah melakukan hal yang sama juga. Iron Hook masih belum connect menuju ke seorang Fajri yang dituju. Ya masih aman-aman aja sih sebenarnya kalau di awal ya. Nggak ada trading-trading yang terlalu gimana. Karena kalau kita lihat dari matchup bot lane-nya juga Cloud sama Wanwan dua-duanya damage-nya di awal oke lah. Wanwan mungkin lebih unggul dengan Inspire-nya nanti. Dan di top lane Versiknya ternyata harus terjadi adanya first blood kali ini dengan adanya 2 player dari Aura Blaze. Mencoba langsung ke punish juga tapi Brans dalam ancaman kali ini dengan adanya sebuah cicilan-cicilan yang diberikan. Membuat Brans kali ini harus mundur terlebih dahulu. Ya, tampaknya nggak ada solok yang tersedia tadi buat Versik untuk bisa keluar dari situasi tersebut atau memang nabrak antara nabrak Esmeralda atau memang nabrak ke Vania tadi. Iya, dan jauh banget guys Yom, dia nggak ada follow sama sekali. Franco lagi dari bottom lane. Iya, terlalu jauh gak ada backupan dari teman-teman yang lain juga. Jadi untuk sementara waktu Aura Blaze mereka bahkan unggul untuk objektifnya kali ini. Yes, dan lihat dengan adanya sebuah pergerakan di arah top lane-nya di mana Psychos dan Kimura udah mulai terlihat juga. Udah adu poking damage ya, tapi ini adalah 2 hero yang cukup sustain ya. Walaupun di atas kertas Kimura harusnya lebih sustain di atas Psychos. Tapi lihat turtle yang pertama udah mulai dipegang juga di mana Versik dengan ada Cyclone Sweep tapi dengan ada Falling Star Moon juga. Atau counter terlalu dini tapi retribution yang masih on point. Hijume bakal coba untuk backup dengan Notification tapi Versiknya berhasil dipunish juga dengan ada 3 member dari Aura Blaze dan Fajri. Berhasil untuk ditumbangkan kali laba-laba dalam ancaman gak bisa lagi untuk selamat. Adanya Bad Fist membuat efek slow juga Psychos harus mundur terlebih dahulu. Oke, dan ini menurut aku jadi kerugian juga sebenarnya ya. Tapi ketika turtle-nya berhasil didapetin tadi sama Versik, hitungannya jadi lumayan. Walaupun Versiknya akhirnya tumbang juga gitu kan. Dan dari segi emblem Om? Yes, dari emblemnya Demon Slayer untuk Van dan juga Versik kita sama-sama main untuk retreat ya dari cooldownnya. Jadi bakal cepat untuk perebutan objektif-objektifnya yang harus kita nantikan nanti. Dan dari Fajri juga di sini dengan Avarice-nya masih tetap berikan Avarice lawannya berarti Weakness Finder buat Brans sendiri. Brans Weakness Finder gak main movement speed ya dia main attack speed loh buat Brans. Iya mengandalkan basic attack yang lompat-lompatnya ya pastinya. Namun bottom lane Blazing Duet hanya digunakan untuk melakukan clear aja sih ini terhadap minionnya untuk safety aja karena tadi Bajannya juga udah kelihatan. Jadi langsung clear dan mundur lagi. Yes, dan sejauh ini aku belum melihat Iron Hook yang cukup on point ya bagi seorang Bajan sendiri. Tapi dengan adanya Versik yang mengamankan purple buff-nya terlebih dahulu masih mencoba untuk memperkaya dirinya. Bahkan dari segi kill, dari segi goldnya sekarang udah imbang banget. Mereka udah mulai coba untuk bermain agresif ya seperti apa yang Lim Kocho bilang. Gak bisa lagi untuk bermain pasif seperti di game pertama atau bahkan di game yang kedua. Iya, dan top lane juga sebenarnya malah Psychos ya yang terpressure karena menurut aku dari keduanya ini kalau memang mau lebih enak langsung sama-sama motong sih dan sama-sama jalan karena kalau kita lihat dari clearnya itu cepat banget. Yes, dan kali ini Void Crystal juga udah terbuka memberikan efek slow juga menuju ke arah seorang Van tapi menuju ke arah turtle yang kedua dalam 10 detik lagi bakal muncul tapi dengan adanya sebuah pergerakan di arah tengah Hijume masih mencoba untuk nge-clear wave minionnya terlebih dahulu tapi lihat Time of Vendetta yang connect kepada seorang Versik bahkan kali ini dengan ada Bad Fist, Versiknya lagi-lagi harus down untuk ketiga kalinya tapi Bloody Hand mencoba untuk memberikan sebuah efek balasan di mana laba-laba berhasil ditumbangkan tapi tidak worth it. Tapi lihat Octanya yang kali ini berhasil untuk ditumbangkan dan Alex Tovanda belum menuju ke arah belakang dan bahkan dari sana Psychos gak bisa lagi bertahan dengan ada
hanya 2 tukar 2 sejauh ini. Iya, pertukaran antara keduanya dan ini benar-benar berbahaya banget. Warnya sebenarnya cukup oke ya dari kedua setupnya. Namun kali ini dengan Turtle yang lepas, harusnya dari EVOS yang bisa lebih unggulin. Karena udah mulai di start sama Bajan. Iya, Om. Ya. How? Ini versi udah tumbang 3 kali nih. Mungkin karena pengen ngambilin objektif juga ya, tapi dia terlalu maju tanpa ada backupan yang lain. Balik lagi sih di sini mungkin komunikasi dari EVOS Icon. Tapi ternyata Turtle-nya berhasil untuk disecure dari seorang Fade Versik. Lagi-lagi dalam ancaman kali ini gak bisa lagi untuk selamat, tapi laba-laba terkena crossbow. Octane-nya berhasil untuk tumbangkan Octa, bakal coba untuk mundur, tapi Brans-nya menuju ke arah depan sana. Begitupun dengan ada 1 buah poin eliminasi tambahan lagi. 4 member dari Aura Blaze berhasil untuk dihilangkan. Iya, dan kalau misalkan kita lihat juga memang timingnya bagus banget tadi ya dari Brand sendiri. Namun kalau kita lihat dari itemnya Omowa, Yes, Corrosion Slide mengarahkan Demon Hunter Sword untuk Brans, jadi sudah lebih daripada cukup nantinya untuk melakukan next team fight. Cloud-nya bahkan belum punya Demon Hunter Sword, jadi memang dia masih belum bisa untuk memberikan damage yang cukup sekali. Jadi ada perbedaan level dan dia masih respect ya, karena di sini ada landing phase yang dilakukan oleh Fajr dan mungkin dia gak ditemenin seperti Brans. Dia harus buat untuk steal leg plant. Dari Brans dia skip, steal leg plantnya dia skip juga untuk boots-nya. iya benar, dan damage-nya pastinya lebih sakit Brand untuk sekarang gitu kan. Namun kalau kita melihat pergerakannya juga selalu ditempel sama Bajan, gak pernah dilepas. Namun kali ini Cutwave di top lane dimenangin sama Psychots dan bakal move ke arah tengah mungkin karena sudah ada real world. Manipulation dan mengincar ke arah Vans, namun I'm offended dari lama-lama yang berhasil melakukan counter. Initiate 2 player dari EVOS harus tumbang. Wow. Sebuah team fight yang sangat kuat ya. Dengan adanya 1 bahkan 2 player hilang dari EVOS Icon. Tapi ada kompensasi juga yang bisa terbayarkan dengan adanya 1 altar turret di arah top lane yang dihancurkan di tangan seorang Psychots. Wah, ini berani banget sih tadi dengan setup yang sebenarnya menurut aku masih terburu-buru gak sih Om? Iya, terlalu terburu-buru juga, apalagi dia dekat banget ya dengan turret mid. Jadi mudah banget tadi untuk I'm offended yang dilepaskan. Yes, tapi Kimura kali ini 1 Iron Hook yang masih belum connect. Dan bahkan dengan adanya 4 member dari EVOS Icon udah mulai terlihat juga di mana Turtle yang ketiga harusnya ini akan menjadi kontes setelah kita lihat tadi Van berhasil untuk mencuri Turtle yang kedua ya. Dan gak akan mau terulang lagi. Tapi Iron Hook yang connect kali ini dengan 1 ball flicker yang didapatkan Bloody Hunter. Kena dan bahkan laba-laba menjadi sebuah punishment bagi EVOS Icon. Dan bahkan ada sebuah lethal counter mengamankan ke arah Turtle yang ketiga. Dan Van yang kali di dalam ancaman gak bisa lagi untuk bertahan. Dan harus berhasil untuk tumbangkan crossbow. Tanknya terbuka kepada seorang Octa. One last hit masih bisa bertahan dengan ada sebuah sprint yang terbuka. Oke, namun objektif turret outer di bagian mid lane bakal menjadi bonus pastinya. Dan ini secure Turtle yang rapi sih menurut aku sendiri, malah dari Aura yang sedikit terburu-buru ya, dimana 1 persatu mulai tumbang dan akhirnya Turtle-nya tadi diamankan sama teman-teman dari EVOS Om. Yes, pastinya berkat Iron Hook yang dilepaskan juga oleh Bajan tadi, yang memang pas banget untuk mengenai laba-laba, yang dimana laba-laba ini adalah inisiatornya. Ini yang dibutuhkan untuk Aura Blaze. Kalau mereka mau melakukan team fight, mereka butuh I'm offended dari laba-laba. Dan ketika itu hilang dan juga Van-nya terjebak di tengah-tengah tadi, itu mudah banget tadi buat Brans pecahin weakness point dari si Baxia. Karena dia Baxia ini ya, ini hero yang besar banget untuk sisi dari hitboxnya. Jadi terlihat besar gitu, jadi mudah buat bisa dipercaya. Yes, dan lihat juga di mana turret dari EVOS Icon belum ada yang hancur, tapi lagi-lagi Iron Hook-nya connect kali ini dengan Bladihan laba-laba kembali berhasil untuk ditumbangkan. Tapi lihat crossbow tank-nya berhasil untuk mendapatkan double kill. 3 player hilang dari Aura Blaze. Iya, 3 player yang hilang, lagi-lagi Iron Hook dari Bajan yang mendapatkan laba-laba. Dan kali ini coba di defense mati-matian di arah mid lane. Coba untuk di fight kali ini ditempelin, namun terlalu tanky dari keduanya dan masih bisa selamat. Wow, sebuah objektif ya dari teman-teman EVOS Icon di mana udah bisa menghancurkan juga 1 inner turret di arah top lane. Begitupun dengan adanya 1 inner turret di arah midnya. Bahkan di arah bawah juga sekarang udah berhasil untuk dihancurkan. Tersisa 3 base turret aja yang masih menjadi lini pertahanan bagi Aura Blaze sendiri. Nah ini tinggal didorong sama buat EVOS Icon. Mereka udah menang secara objektif, mereka secara kill point juga, itemnya bahkan apa lagi. Jadi tinggal bermain sedikit lebih sabar untuk EVOS Icon. Konsil Blodihan kali ini, reward manipulation juga di commit, masih bisa kabur namun tidak. Untuk Van sendiri, nah di belakang bagian depan Brans yang coba untuk mengamuk dan memukul mundur saja teman-teman dari Aura Blaze. Wow, ini Iron Hook udah bakal menjadi 1 mimpi buruk sih untuk Aura Blaze sendiri. Dan lihat dimana dengan adanya damage per second dari seorang Brans dan
juga Versik mencoba untuk mengeksekusi Lord dengan begitu cepat juga. Tapi lihat dengan Emo Fender connect kepada seorang Brand sendiri. Tapi lihat bakal coba untuk memberikan sebuah damage balasan. Tapi shutdown didapatkan killing spree dari seorang Kimuranya. Tapi perangan gak berhenti sampai situ. Ditahan lagi dengan Iron Hook. Tapi Kimura dalam ancaman. Tapi Fajrinya yang justru malah tumbang. Point Crystal shutdown kali ini dan double kill. Disekirkan seorang Psychos di mana 1 tukar 2. Waduh, ini miskom gak sih Om? Tadi kayak misah-misah gitu Bransia maju. Tapi kita lihat dari itemnya dulu Om. Yes, kalau dari itemnya Psychots tadi yang masuk dengan positioning, dia ngincer memang motong di bagian belakang juga Bloodlust X, Malefic Roar dan juga ada Dominance X. Jadi bukan Bayonetta dengan item-item defense yang seperti biasa kita tahu. Iya. Ini dia punya damage, dia bakal sakit. Iya, dan bahkan di sini kita lihat Hijume nggak tumbang sama sekali ya dengan dash positioning. Tapi lihat body-handnya connect kepada seorang Fan menjadi punishment yang cukup mahal. Mengingat Lordnya juga berjalan di arah bawah. Sedikit lagi damage yang diberikan juga membuat Hijume kali ini harus mundur terlebih dahulu. Dan satu Malefic Roar sudah diamankan oleh seorang Brass dan Lordnya bakal coba untuk dikawal dari teman-teman EVOS Icon. Oke, defensif dari Okta masih bisa nge-spam sebenarnya. Namun kali ini kita lihat dipotong sama Psychot di bagian belakang. Coba di distract dan turret dari Bestara di bagian bottom lane bisa diamankan. Yes, tapi Lordnya masih hidup yang pastinya dengan ada level counter ya. Udah mulai terbuka juga kali ini. Satu base turret di arah middle berhasil untuk dihancurkan. Dan dari EVOS Icon gak mau berkomit. Mereka memilih untuk mundur terlebih dahulu. Pastinya gak mau memaksakan kehendak. Karena dari defensif, Aura Blaze juga cukup kuat dengan adanya Fajri sendiri di sana. Begitupun dengan ada Okta. Bener banget, sama-sama kuat nih dari high groundnya nih. Gimana nih kira-kira nih Om? Harus sabar lagi kah, reset lagi, tunggu Lord atau gimana nih Om? Mereka bisa inisiasi sih, apalagi kalau kena seperti ini Iron Hook. Iya, bahkan kali ini dengan Rebel di Hanfani bakal coba untuk dikomit. Dan bahkan ada sebuah crossbow optek yang terbuka lama-lama dalam ancaman. Gak bisa lagi bertahan karena one last hit. Gak bisa untuk mundur, bahkan ada Revelation-nya menumbangkan seorang Fajri sendirian. Dan monster kill di secure. 2 player tersisa dari Aura bakal coba untuk mempertahankan base-nya. Tapi lihat, minion juga udah mulai masuk. Bakal coba untuk coba ke arah base-nya. Dan bahkan kali ini Hijume berfokus ke arah base-nya dan Versik-nya bakal menjadi garda terdepan. Minion udah mulai masuk dan ini dia kemenangan untuk EVOS Icon dengan poin 2-1. Wow, dengan gameplay yang sebenarnya tadi ya udah kita bilang juga bisa aja ketemu untuk ditarik.